Dan mohon maaf juga sebelumnya saya nggak gunain background sesuai dengan persyaratan dari Unsri karena ada trouble kalau misalkan saya pakai background tersebut ya, jadi nggak support itu. Semoga tetap bisa berjalan dengan lancar, nggak terganggu juga dengan perbedaan background yang saya miliki ini. Dan saya harap teman-teman, kita kan nggak beda jauh umurnya ya. Nanti 50 menit ke depan kita bisa enjoy di acara sharing session kali ini. Jadi jangan usah terlalu formal, kita diskusi aja di sini. Saya yakin juga bakal banyak dapat ilmu dari teman-teman yang banyak banget lah intinya kayak gitu ya. Bentar ya. Wait. Sebentar ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa Kak. Coba kamu tanyain dulu. Oke, lanjut ya. Sesuai dengan yang tadi jelasin, nama saya Syahdan Rahmatullah. Teman-teman bisa panggil saya Syahdan. My position now as associate lawyer at big law firm. Mungkin pada kesempatan kali ini, selain saya mempersilakan kepada teman-teman nantinya bisa diskusi atau bertanya atau sharing terkait dengan masalah hukum, saya harap di sini mungkin lebih mengerucut aja tentang legal opinion. Tapi it's okay, nggak apa-apa kalau ada pertanyaan di luar itu ya. Dengan senang hati nanti akan saya jawab. Oke, teman-teman. Disclaimer dulu. Legal opinion ini merupakan produk pribadi yang dibuat oleh setiap lawyer atau law firm. Meskipun dia punya struktur secara umum yang memang harus ada secara persyaratan ya untuk pembuatan legal opinion ini, tapi tiap lawyer itu punya gaya, style, atau format yang berbeda-beda. Jadi teman-teman nanti nggak usah kaget kalau misalkan after dengar penjelasan dari saya kok menemukan legal product berupa legal opinion yang berbeda dengan penjelasan saya gitu deh. Jadi kembali lagi pada style atau gaya tiap lawyer gitu. Karena kan lawyer itu pemberi jasa ya. Produk yang diberikan juga yang akan dijual kepada si klien nantinya berbeda-beda, sama saja seperti kita membuat atau menjual cheesecake mungkin secara general ya bahannya ada keju, ada tepung, ada gula dan lain-lain. Tapi setiap pedagang itu punya ciri khas masing-masing, apakah ditambahkan penyedap mungkin atau pemanis buatan atau yang lebih sehat-sehat, ada buah-buahan atau mungkin ada hal-hal goibnya mungkin. Ya seperti itulah pokoknya yang dibuat menarik para klien biar bisa tertarik untuk beli produk tersebut gitu. Sama juga dengan legal opinion tersebut. Oke. Sebelum jauh membahas tentang legal opinion, terlebih dahulu saya ingin jelasin terkait poin-poin yang akan saya jelaskan atau sharing ke teman-teman pada siang hari ini, biar nggak terlalu meluas mungkin. Di antaranya ada introduction to legal opinion, yang kedua research regulatory, terus ada draftingnya seperti apa, dan yang terakhir analysis and argumentation. Jadi kita fokus di ini, nanti kita bahas mengenai pengenalan mendasar atau basic tentang legal opinion, karena takutnya teman-teman, tadi saya lihat pesertanya juga ada dari SMA ya, biar teman-teman terlalu dalam ngikutin tapi nggak tahu basicnya kan takutnya sia-sia. Biar kita angetin dulu apa itu legal opinion, perbedaan dengan legal diligence itu seperti apa. Setelah itu baru kita lebih dalam membahas tentang legal opinion, ke masalah research regulatory, terus cara ngedraft legal opinion seperti apa yang biar menarik klien itu datang lagi untuk beli atau minta pendapat hukum kita, terus analisa yang benar dan nggak sampai menyimpang itu seperti apa, kayak gitu ya. Oke. Pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan legal opinion atau basic pertanyaannya adalah
antaranya sebagai berikut, teman-teman. Apa sih legal opinion itu? Who are needed a legal opinion? Dan yang terakhir, what is legal opinion is for? Sebentar ya, teman-teman. Oke, kita interaktif aja ya. Teman-teman, sebelum jauh membahas lebih dalam, saya pengen tanya dong kepada teman-teman, mungkin ada yang udah tahu membaca sekilas sebelum join di acara sharing session kali ini tentang pengetahuan legal opinion itu apa, atau mungkin ada yang pernah ikut lomba tentang legal opinion, bisa di-sharing dong, apa sih legal opinion itu? Silakan Mbak, dibantu mungkin sama moderator. Ayo, iya silakan. Boleh nih teman-teman, silakan menjawab, sharing sama Kak Syahdan apa itu legal opinion, siapa yang membutuhkan legal opinion, dan lain-lain sebagainya. Atau pengalamannya deh dalam menulis legal opinion, ada nggak nih teman-teman semua? Boleh dijawab. Oke, silakan. Ayo, silakan. Ayo teman-teman, ada yang mau jawab? Dari Mbak moderator mungkin? Waduh. Kalau Tadi legal ada opinion dari itu ya? SMA mungkin, pasti sebelumnya Oh mempersiapkan iya, dulu lah. boleh. Yang mana nih tadi adik-adik SMA? Mungkin minat bakatnya Yang ke tertarik mungkin penulisan masuk kali ya. fakultas hukum. Benar. Ya, benar. Ayo adik-adik SMA tadi. Mana nih adik-adik Ada SMA? yang raisan ya? Ayo dong, Atau ayo ditunjuk dong. mungkin Mbak? Silakan Mbak. Ayo, mau ditunjuk siapa nih yang mau ditunjuk nih? Fungsinya Ayo. itu biar kita panas dulu gitu loh. Basicnya apa tuh legal opinion? Kelihatan kok dari bahasanya legal sama opinion itu udah jelas banget. Ya nggak jauh artinya. Cuma itu aja sebenarnya tuh gitu. Benar, cakep. Kita tunjuk aja kali ya Kak. Silakan Mbak. Oke, kita tunjuk ya. Kita scroll. Saudara Yofi, sekiranya berkenan. Saudara Yofi. Halo? Halo ya. Bentar ya. Oke. Kami siap menunggu, Saudara Yofi. Oke, mungkin aku pakai background aja ya karena belum siap. Oke, Kalau boleh. legal opinion seperti yang aku ketahui adalah suatu opini hukum, tapi bukan sekedar opini sih. Maksudnya opini hukum di sini didasari oleh landasan yuridis yang capable gitu. Misal kalau kita bahas suatu isu tentang pemilu 2024, nah maka dari itu opini yang kita sampaikan dalam bentuk tulisan tersebut harus didasarkan atas landasan yuridis dan juga landasan empirik yang kuat seperti itu. Kalau dari aku cukup. Ya, makasih banyak Mas Yopi. Seperti itulah benar penjelasannya. Tapi untuk teman-teman mungkin biar lebih mudah memahami, tentang apa itu legal opinion. Dilihat dari katanya aja udah ketahuan ya. Legal adalah hukum, opinion adalah opini. Jadi pendapat hukum. Opini atau pendapat. Jadi pendapat hukum. Pendapat hukum ini sesuai dengan yang dijelaskan Mas Yopi, benar, didasari pada regulation atau peraturan-peraturan yang ada dan dibuat oleh sarjana hukum, dalam hal ini orang yang expert dalam masalah hukum, especially lawyer di sini ya. Jadi nggak mungkin legal opinion itu dibuat oleh orang teknik, orang ekonomi, atau orang yang memang di luar sarjana hukum mungkin. Jadi khusus legal opinion adalah produk atau pendapat hukum berdasarkan regulation atau peraturan-peraturan hukum Indonesia yang dibuat oleh sarjana hukum, especially yang expert di bidang hukum, dalam hal ini lawyer. Kayak gitu aja. Get my point? Gampang dipahami ya? Semudah itulah. Kalian jawab legal opinion adalah pendapat hukum aja udah benar sebenarnya. Tapi kan balik lagi, kalau dalam ujian misalkan, si dosen kan pengennya itu komprehensif, mendetail banget, ya dijelaskan aja lah kayak gitu kayak tadi. Terus yang kedua, siapa sih yang membutuhkan legal opinion? Langsung gue jawab aja ya. Legal opinion dibutuhkan tentunya oleh klien. Siapa sih dalam hal ini klien tersebut? Klien dalam hal ini adalah subjek hukum dong, kayak gitu, nggak cuma orang perorangan. Dalam artian, subjek hukum itu ada dua, ada person, terus ada reperson juga, gitu kan. Nah, subjek hukum
itu yang kena masalah nggak cuma person, which is represent seperti perusahaan berbadan hukum, terus kayak koperasi, terus firma, dan lain-lain ya. Badan usaha itu pun banyak kena masalah. Meskipun nggak kena masalah, sebelum kena masalah pun biasanya dia butuh pendapat hukum untuk melakukan corporate action atau legal action untuk menentukan dia benar nggak sih langkah-langkah bisnis yang gue hadapin di sini. Karena again balik lagi, di Indonesia adalah negara hukum, jadi segala sesuatu harus based on regulation, based on hukum gitu kan. Jadi sebenarnya pekerjaan sebagai lawyer atau praktisi hukum itu sangat terjamin ya di Indonesia kalau kita benar-benar mau mendalami, mau siap bersaing gitu. Karena balik lagi, segala sesuatu itu membutuhkan orang hukum, orang psikolog, orang bisnis, orang teknik. Dalam menjalankan suatu usahanya itu pasti butuh orang hukum, baik sebelum terkena masalah ataupun setelah terkena masalah, which is itu preventif atau kuratif mungkin ya, kuratif pengobatan. Oke. Dapat poinnya ya. Dibutuhkan oleh klien, dalam hal ini person represent, baik perorangan atau badan hukum, baik sebelum kena masalah ataupun setelah terkena masalah. Contohnya apa? Sebelum terkena masalah, kalau dalam suatu perusahaan, karena kebetulan gue juga masuk ke dalam tim corporate lawyer, contohnya mau melakukan acquisition suatu perusahaan. Jadi PTA mau akuisisi PTB. Jadi si PTA ini nggak seenaknya atau sewenang-wenang maksudnya tuh segegabah itu untuk mengakuisisi PTB. Terlebih dahulu dia pengen dong diperiksa dulu perusahaan PTB itu seaman apa, terus track recordnya seperti apa, historisnya seperti apa, bulu-bulunya seperti apa, plusnya seperti apa gitu kan. Karena again si suatu company melakukan corporate action, baik itu merger, acquisition, ataupun yang lainnya, itu pasti tujuannya adalah menaikkan performa perusahaannya. Nggak mungkin mendowngrade-kan suatu perusahaannya. Jadi pengen aman. Oleh karena itu butuhlah legal opinion nantinya. Di samping itu ada juga legal due diligence kalau dalam corporate ya. Karena ini biasanya kalau dalam corporate itu, dalam corporate action, dia saling kait-mengkait. Nah, kalau yang sudah terkena masalah, sebenarnya di dalam suatu company atau corporate juga banyak, tapi biar teman-teman mudah memahami, kita cari contohnya dalam criminal law atau pidana ya. Contohnya orang di penyidikan udah ditetapkan sebagai tersangka, terus dia meminta kepada kita sebagai lawyer, artinya udah terkena masalah kan, pengen nggak ditahan, pengen bebas dari tahanan kayak gitu. Terus tanya nih ke lawyernya, gimana sih Pak lawyer caranya biar gue tuh bisa nggak ditahan kayak gini, even itu hukumannya itu lebih dari 5 tahun dan memang secara hukum memenuhi syarat-syarat untuk ditahan gitu. Ada nggak celah-celah atau memang secara hukum yang dapat dikesampingkan biar gue tuh tetap bisa bebas kayak gitu, nggak ditahan meskipun nanti tetap masuk ke pengadilan kayak gitu. Datanglah ke kita bikin legal opinion based on regulation, kita cari celahnya, kita analisa dari segi regulation. Itulah contohnya legal opinion yang dibutuhkan ketika sudah terjadi masalah. Bentar ya teman-teman. Gue nggak ikut meeting dulu, bentar. Yang ketiga, the most popular question, memang yang sering ditanyakan banget, buat apa sih legal opinion itu? Baik lagi sesuai dengan yang tadi gue jelasin, gunanya adalah untuk antisipasi, preventif, ataupun orang sebagai solusi ketika orang udah kena masalah. Udah ya, gue perlu jelasin lagi. Oke, teman-teman. Hal-hal yang memang harus dipertimbangkan dalam pembuatan legal opinion ini penting banget. Jadi ini kita fokus masih ke teori sebelum pembuatan ngedraft ya. Jadi
kita bahas dulu mengenai apa aja sih yang harus dipersiapkan, yang harus diantisipasi biar produk atau legal opinion yang kita buat itu, tulisan tersebut itu bisa berkualitas, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan yang diinginkan klien, sesuai dengan persyaratan dari legal opinion itu sendiri. Ya. Oke, yang pertama, using conditional language. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang mengondisikan. Dalam artian, gue paham teman-teman udah capek-capek kuliah sarjana hukum, which is ada yang 3,5 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu gitu kan. Jadi nggak mau sia-sia dong, masa udah keluar sarjana hukum secara berkualitas dari universitas yang berkualitas juga, ketika disuruh membuat produk hukum, tulisan hukum, harus di-downgrade-kan seperti itu gitu. Ini penting banget, berlaku baik orang yang udah S1, S2, atau S3, atau siapapun. Memang kalau udah di tahap melayani klien, ya kita harus mengikuti kondisi klien gitu loh. Karena klien itu klien yang datang ke kita itu enggak cuma dari lulusan sarjana hukum. Kebanyakan orang pembisnis kan dari ekonomi, dari teknik, dari hubungan internasional dan lain-lain. Meskipun S2, S3 mereka berpendidikan, tapi ketika mereka bukan sarjana hukum, kita kualifikasikan mereka itu awam hukum. Even mereka belajar baca undang-undang secara individu atau mandiri ya, kita kualifikasikan mereka awam hukum. Artinya yang lebih memahami hukum adalah kita sebagai sarjana hukum yang sudah punya legalisasi sebagai advokat, dalam hal ini lawyer. Nah, balik lagi ke fokus pembahasan using a conditional language, artian jangan kita terlalu menaikkan ego kita. Dalam hal ini kita melayani klien nggak paham hukum, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang terlalu tinggi teman-teman. Apalagi mengeluarkan jargon-jargon like specialist, lagi generalis, terus apalagi ya banyak lah ya kayak gitu. Itu oke aja buat lu ngomong sama sesama orang hukum gitu. Tapi ketika lu dihadapkan sama klien yang minta bantuan, gini loh mindsetnya, si klien itu datang ke kita, dia lagi pusing, kena masalah, pengen dapat solusi. Dia nggak paham hukum nih atas permasalahan yang terjadi. Dia datang ke kita punya high expectation bahwa kita itu bisa memberikan pendapat yang tepat, memahamkan dia dengan benar. Jadi ketika dia datang ke law firm kita, ketika keluar dia malah jadi pusing. Itu salah banget gitu loh. Nah, makanya dalam pembuatan legal opinion nantinya itu nanti juga kalian bakal ngalir seiring berjalannya waktu. Dalam pembuatan mungkin awal-awal akan terus seperti itu, formal dengan bahasa-bahasa yang tinggi, tapi lama-kelamaan tetap akan menyesuaikan kebutuhan klien. Jadi fokusnya adalah kita harus memahamkan klien dengan bahasa yang mudah dipahami, jangan bertele-tele, sampaikan poin-poin pentingnya, regulation di Indonesia mengatur seperti apa, faktanya juga kasih tahu ke dia, terus solusinya seperti apa, legal actionnya, solusi berupa suggestion dari kita juga seperti apa ya gitu. Jadi turunkan ego, karena kalau udah jadi lawyer, kita jualan produk selain servis jasa treatment ke orang, kita juga yaitu bikin tulisan-tulisan seperti ini yang memang harus memuaskan klien gitu, bukan memuaskan diri sendiri. Ingat ya, poin pentingnya legal opinion itu bukan memuaskan diri sendiri tapi memuaskan klien. Meskipun pada faktanya puas nggak puas itu memang relatif teman-teman, nggak bisa disamaratakan dan nggak bisa dikejar banget, tapi setidaknya kita udah mencoba mengondisikan. Makanya gue tersenin buat di sini berupa bahasa using a conditional language. You get my point kan ya? Oke. Yang kedua, jangan menjanjikan apapun, apalagi kemenangan gitu ya. Jadi di legal opinion itu seolah-olah kita ingin memuaskan klien gitu. Jadi kita buat dalam analisa, dalam kesimpulan, ataupun bahkan di intronya itu bahwa legal opinion ini tentunya akan membuat corporate action yang akan dilakukan oleh
Bapak selaku direktur PTA itu berjalan dengan lancar dan tidak akan kena masalah bla 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 kayak gitu. Itu nggak boleh, karena korelasinya pada kode etik advokat juga. Advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan karena berupa best effort kan. Sorry, suara saya kedengeran kan? Mbak Iya Kak, moderator? kedengeran. Oke, thank you. Kayak gitu. Sama kayak dokter. Dokter menyembuhkan orang sakit kan nggak menjanjikan kesembuhan. Yang udah koma dijanjiin bakal sembuh lagi, gak bakalan mati dan lainnya, nggak mungkin kan. Sama juga kayak lawyer, kita punya kode etik juga. Menang nggak menang itu berupa kepuasan individual gitu. Yang penting treatment kita, effort kita, ketika proses klien tahu bahwa proses yang kita jalankan memuaskan dia, bener-bener nyata kayak gitu, nggak diem aja. Jadi nggak usah ada tulisan-tulisan yang menjanjikan kemenangan, baik di legal opinion berupa preventif sebelum kena masalah ataupun yang sudah kena masalah. Oke, dapat poinnya ya. I hope sih kayak gitu. Yang ketiga, it must be written honestly, completely, and objectively. Ini typo, sorry ya. Jadi legal opinion itu dibuat harus sejujur-jujurnya, harus sekumplit-kumplitnya, dibabat habis secara detail, tapi nggak usah pakai bahasa yang bertele-tele dan seobjektif mungkin. Oke, gue jelasin satu-satu. Honestly, jadi maksudnya di sini klien datang ke kita itu kan minta pencerahan. Sorry ya kalau kebanyakan gue di sini bahas masalah corporate karena law firm gue kebetulan nanganinya itu dominan corporate apa ya, ya kalau masalah company corporate lah, even itu ada dispute-nya memang, tapi yang lagi gencar-gencarnya maju itu masalah corporate sih. Jadi mungkin enak untuk di-sharingkan ya. Contohnya gini ya teman-teman, klien datang ke kita itu minta pencerahan, contohnya, dan lu kan lawyer nih, gue pengen tahu dong persyaratan, pada faktanya yang gue punya itu dokumen ini, gue belum punya ini, tapi gue pengen melakukan ekspor impor batu bara ke China, kira-kira boleh nggak? Gue pengen dikasih tahu dong mengenai regulation, persyaratan atau larangan, jangan sampai usaha yang gue jalani ini tuh membuat malapetaka buat gue, gitu kan. Terus kita seolah-olah ingin memuaskan, menutup-nutupi kebenaran, nggak boleh. Jadi legal opinion itu dibuat sejujur-jujurnya biar klien itu justru aman, bukan memuaskan. Jadi kalau misalkan memang pada faktanya temen gue itu melanggar aturan, jadi belum cocok untuk melakukan ekspor impor, dan memang itu membahayakan dia, kasih tahu aja, justru itu menyelamatkan dia. Itu gunanya legal opinion. Jadi nggak usah dicari celah. Gini nih, jadi jangan ketukar. Posisi kita sebagai lawyer yang kebanyakan membela klien, membela hak klien. Tapi dalam hal ini nggak gitu. Nggak segala sesuatu dipaksakan harus kita menang, harus kita benar. Enggak. Legal opinion itu harus kejujuran gitu untuk menyelamatkan klien. Apalagi preventif ya, yang belum kena masalah. Dia datang ke kita minta pencerahan, bahaya apa enggaknya, kita kasih tahu, oh lu bahaya nih, lakuin ini. Karena ini. Persyaratan secara regulation, secara peraturan pemerintah yang harus dilengkapi ini. So mungkin lu harus gini dulu, nanti lu kasih arahan gitu loh. Jadi lawyer itu nggak cuma memberikan salah nggak salah hasil kesimpulan di legal opinion, tapi memberikan solution juga, gitu kan. Itu lawyer kayak gitu. Jadi nggak menjelaskan salahnya di mana doang, tapi memberikan solution atau suggestion ke depannya itu biar lu tetap bisa menjalankan ekspor impor batu bara ke China itu apa plan B-nya, plan C-nya. Karena kan kebanyakan para klien, masyarakat sipil itu menganggap lawyer itu adalah malaikat, bisa segalanya, Tuhan lah atau apa gitu. Datang ke kita ya harus menang lah, harus apalah, nggak kayak gitu juga. Tapi at least kita memberikan beberapa plan. Ya kalau lawyer yang memang udah expert, yang memang berpengalaman, yang cerdas itu nggak cuma plan A, plan B, plan C. Biasanya dia plan A, B, C, D, E. Ketika plan A nggak bisa jalankan, kita ngasih suggestion plan B, plan C, plan D. Kita bikin hierarki gitu loh pokoknya ke klien itu. Itu yakin si klien itu puas. Karena dia melihat action kita, treatment kita, proses kita itu habis-habisan. Kayak gitu. Itu salah satu trik dari
law firm gue sih kayak gitu, buat bayangan kedepannya hal-hal yang harus dipersiapkan untuk jadi lawyer, especially dalam pembuatan legal opinion ya. Completely hati-hati banget, apalagi udah berlisensi, udah sebagai lawyer, jadi law firm, apalagi basicnya international law firm, banyak klien asing juga kan, yang awam hukum juga, even mereka sarjana hukum tapi di luar negeri, tapi ketika mereka ingin melakukan suatu tindakan hukum di Indonesia, ya balik lagi hukum Indonesia yang dipakai. Terus yang jadi aktor utama di sini adalah kita, lawyer Indonesia gitu. Jadi kita dalam menjelaskan segala sesuatu itu tuh harus udah menguasai cara menganalisa suatu regulation, paham sumber hukum yang dipakai dalam hukum itu apa. Gak cuma regulation kan, ada apa namanya, apa sih lah, perjanjian, ada apa kayak gitu kan, sumber-sumber hukum tuh gitu kan, itu yang harus ditekankan. Terus ketika berbicara masalah regulation, kita punya hierarki peraturan perundang-undangan dong. Kita hierarkiin peraturan dari tertinggi sampai terendah, tertinggi sampai yang sektoral, sampai yang terkhusus kayak gitu. Nah, baru analisa tuh. Biasanya ya memang awal-awal orang yang nggak pernah nulis atau jarang nulis bakal pusing. Itu lama-kelamaan lu bakal nemu titik nemu tuh. Gimana cara menulis atau memecahkan suatu masalah dalam LO dengan cepat. Karena nulis itu ya memang harus dibiasakan, nggak datang saat lu lahir langsung bisa bikin LO, nggak kayak gitu ya. Jadi memang harus secara komplit dianalisa dari seri regulation, dari mulai yang tinggi sampai yang sektoral. Makanya fokus ketika ditanya masalah mining, masalah oil and gas, contohnya fokus ke permasalahannya, ditanyakan apa, misalkan persyaratan untuk ekspor impor oil and gas, ya udah cari masalah itu, nggak usah masalah yang lain-lain. Makanya ada penyempitan isu, nantilah lebih dalam ya. Oke, yang terakhir objectively, kayak jaksel banget, objectively, sorry ya typo. Objectively artinya tadi berkaitan dengan honestly, jujur, nggak boleh kayak mentang-mentang dia datang ke kita sebagai teman atau apa, nggak dikasih kejujuran, niatnya hanya memuaskan aja, jangan kayak gitu ya. Jadi ceritain aja kalau dia benar-benar lagi kontra dengan peraturan, dia lagi stop dengan peraturan, jadi dikasih tahu aja lah buat kebaikan dia ke depannya nantinya. Oke, dapat ya poin dia ini sebelum bikin ke sebelum bikin ke draftnya. Nah, ini baru kita masuk ke sistematika penulisan. Buat teman-teman yang mau nulis poin-poinnya silakan, karena gue juga bikin poin-poin doang sih di sini, biar nggak memberatkan dan membuat pusing teman-teman. Oke, kita kesampingan. Tadi gue udah jelasin panjang lebar terkait dengan intronya apa sih legal opinion, sampai tips and trick dan tata caranya juga. Ya, ini kita masuk ke sistematika. Secara umum, sistematika penulisan legal opinion itulah seperti ini, gitu kan. Sama seperti surat-surat pada umumnya. Kalau surat resmi mungkin ada pembuka, ada isi, terus ada penutup ya teman-teman. Dan legal opinion ini sendiri pun punya sistematika tersendiri. Biar jadi legal opinion, biar sah menjadi legal opinion. But actually ini enggak diatur dalam suatu regulation. Jadi ketika lo nggak masukkan salah satu poin ini, lo dihukum, lo ngelanggar atau apa enggak. Tapi ini baik lagi ke persyaratan suatu produk penulisan. Kayak surat, ada pembuka, isi, penutup tadi ya. Tiba-tiba lo bikin pembuka sama penutup, isinya mana? Nanti kan yang jadi repot, yang jadi masalah lu sendiri gitu kan, pertanggungjawaban sama klien. Ini pun sama kayak gini. Jadi kalau based on regulation nggak ada peraturan pemerintah mengenai pembuatan legal opinion, nggak ada kayak gini-gini ya. Jadi it's okay, santai wae. Yang penting lu dapat poin-poinnya. Ini pun sebenarnya gue nge-compare dari beberapa law firm teman-teman gue yang memang sering dipakai acuan untuk pembuatan legal opinion, dan dari law firm gue sebelumnya. Jadi gue ngerasa setelah nge-compare and combine, ya yang paling perfect dan enak dan diterima sama klien tuh ya ini gitu. Oke. Teman-teman, sistematika dalam penulisan legal opinion itu
itu yang pertama background, alasan kenapa lu bikin legal opinion ini. Jadi jangan terlalu pusing kayak bikin skripsi backgroundnya Indonesia adalah negara hukum, like spesialis darurat lagi bla bla bla, nggak kayak gitu juga. Kita to the point aja langsung, karena yang kita pecahkan adalah masalah hukumnya. Jadi nggak teoritis. Mungkin kalau perkuliahan akademisi banget, teori-teorinya berbau akademisi gitu ya. Kalau kita ya praktisi, ke prakteknya langsung, apa yang ditanyakan, apa yang dibutuhkan sama klien gitu. Oke, contohnya apa sih di background ini? Jadi jangan sampai dalam pembuatan legal opinion itu seolah-olah lu membuat fakta-fakta sendiri. Dalam artian gini, terciptanya suatu legal opinion terus lu kasih ke klien tanpa ada reason atau alasan, itu kayak aneh aja gitu. Ini legal opinion saya buat, tapi nggak diminta. Makanya lu jelasin di sini dong, gitu. Apalagi udah kerja di law firm, nantinya haram bagi baik junior associate atau senior associate, siapapun itu haram. Pertama typo, kedua nggak teliti, nggak detail masalah gini-gini gitu. Jadi lu jelasin dulu, contohnya alasan dibuat kayak gini, berdasarkan meeting tertanggal 5 April 2022 yang diadakan oleh PTA dengan kami Big Law Firm yang diwakili oleh Syahdan Ramatullah sebagai associate, ini sebagai bapak ini sebagai partner, ini sebagai foreign lawyer, bla 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 bla, secara detail tulis banget, karena berarti kita acuannya adalah minute of meeting kayak gitu, yang mana dalam hasil pertemuan tersebut, agak terbata-bata ya karena gue nyiptain sendiri sekarang. PTA tersebut meminta kami untuk membuat legal opinion terkait dengan legal actionnya, rencana legal actionnya berupa akuisisi dengan PT bla bla bla, sehingga pertanyaan yang dilontarkan kepada kami adalah bla 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 bla. Jadi backgroundnya terlebih dulu, alasan kenapa sampai dibuat legal opinion tersebut. Jadi ada alasannya, ada permintaan dari klien tertanggal berapa, perihal apa, peruntukannya untuk apa. Dapat poinnya ya. Tapi nggak simple itu, nggak sedikit itu, nanti dijabarin banget itu di sana. Karena detail sesuai dengan fakta kejadian di minute of meeting tersebut. Kalaupun nggak ada minute of meeting, ya udah kita memang pada faktanya menjelaskan sesuai dengan kejadian aja gitu loh. Kalau nggak ada meeting misalnya, sesuai dengan menindaklanjuti pembicaraan via telekonferensi, via WhatsApp, ini tertanggal ini jam ini gitu. Gini udah jelasin lah kayak gitu, lu sumbernya dari mana, disuruh sama siapa, peruntukannya untuk apa. Oke, dapat poinnya ya. Yang kedua, faktanya, identification of legal fact as the object of analysis in the legal opinion. Jadi klien itu nanti datang ke kita, kita fokuskan dulu ya biar nggak pusing. Klien datang ke kita kan tadi gue jelasin, ada yang sebelum terkena masalah dan yang sesudah terkena masalah, dan sah-sah aja legal opinion itu dibuat untuk kedua hal tersebut gitu kan. Oke, biasanya klien baik yang sebelum terkena masalah ataupun sesudah terkena masalah ini datang ke kita dengan permasalahannya, dengan segudang pertanyaannya, dengan panjangnya kronologi yang dia bawa. Oleh karena itu kita nggak usah pusing-pusing, tetapi memang tugas kita adalah nge-treatment dia. It's okay, nggak apa-apa. Secara pendekatan emosional kita layani dia, ajak dia bicara biar dia nyaman, namanya juga calon klien gitu kan. Biar klien tersebut menggayat ke kita, kekuasaan ke kita. Tapi emang perlu dilatih sih hal kayak gini, nggak langsung bisa. Itu proses banget. Tahun pertama gue struggle banget kayak gini-gini tuh, dan banyak dimarahin. Ya lu tau lah dunia law firm kayak gimana kerasnya. Dimanapun gue yakin, especially di Jakarta ya. Kita harus nangkap poin-poin pentingnya gitu. Poin-poin pentingnya dalam artian si klien cerita panjang lebar, kadang nggak fokus ke sana ke sini, ada juga kadang melenceng ke pamer hartanya, pamer anaknya, masuk lagi ke fokus pertanyaan pembahasannya dia gitu. Kan pinter-pinter, makanya bawa catatan deh kalau buat yang pemula, lawyer pemula kayak gitu-gitu tuh nggak usah malu. Gue juga sering kayak gitu, catat hal penting, apa yang dia tanyakan, poin concern apa yang ingin dia bahas ke kita, sehingga dia itu bikin legal opinion ke kita kayak gitu. Lu identification. Nah,
Biasanya identification legal fakta hukum ini nanti berkaitan dengan dokumen yang kita minta nanti di poin 4 ini ya. Tapi kita fokus ini dulu aja. Biasanya kadang klien itu datang ke kita, ini alur sesuai dengan pengalaman dominan yang gue alami ya. Kadang klien ke kita itu kan masih buntu, masih bingung dokumen apa yang harus dibawa gitu. Jadi dia bawa diri aja dulu, yang penting cerita ke klien, ke kita sebagai lawyer yang minta pencerahan gitu. Baru nanti ketika dia udah cerita, kita arahin, oke, kalau udah deal, agreement-nya gini, fee-nya segini, lalu muasin ke kita, misalkan gue bakal arahin nih dokumen yang diperlukan ini, nanti bawa ya gini gitu kan. Jadi ini alurnya sebenarnya praktek gue pribadi based on my experiences gitu loh. Oke. Fakta hukum, karena kita harus bedain fakta hukum sama kronologi kejadian. Kadang kronologi kejadian itu hanya peristiwa doang gitu loh, bukan peristiwa hukum, bukan fakta hukum. Kalian paham lah ya pasti, apalagi buat teman-teman yang masih semester awal, masih anget-angetnya apa itu fakta hukum, apa itu peristiwa hukum, harus membedakan. Jadi nggak usah kebawa-bawa sama cerita klien gitu, yang kebanyakan cerita sana sini. Namanya juga klien pusing, orang yang curhat, jadi kita layanin, tapi kita nggak usah terbawa secara emosional, terus kita mumet untuk menangkap poin-poin pentingnya. Oke. Kayak gitulah nomor 2. Yang ketiga, isu. Kita bisa dapat isu itu kan masalah nanti yang akan ditanyakan. Kalau tadi kan fakta-fakta hukumnya, misalkan fakta hukumnya kayak gini nih. Oke, takutnya kalian kebalik-balik. Fakta hukum contohnya bahwa sertifikat tersebut hak milik dari Bapak Bambang kayak gitu. Terus pada tanggal sekian ternyata terbitlah sertifikat baru atas nama Bapak Mahmud tanpa adanya akta jual beli kayak gitu-gitulah. Itu kan fakta-fakta hukum ya, based on document. Nah, fakta hukum ini didapatkan nggak cuma based on document. Kita masuk ke alat bukti ya. Alat bukti dalam KUHP, KUHPer, terus KUHP juga itu apa beda-beda. Masuk ke sana. Keterangan klien pun bisa, tapi harus didukung sama dokumen ya. Oke, fakta hukum itu, kalau isu itu terkait dengan masalahnya yang akan ditanyakan, yang akan kita pecahkan itu apa aja. Gak usah banyak-banyak. Biasanya, oke, kita realistis aja ya. Buat teman-teman, apalagi yang semester akhir, biar siap-siap ke yang tertarik kerja di dunia lawyering, especially di law firm, jadi harus punya taktik. Biasanya si klien itu bawa segudang pertanyaan yang memang pertanyaan itu tuh berbeda-beda objek penyelesaian gitu. Nggak mungkin dong diselesaikan dalam satu legal opinion, dan itu kalau secara bisnis itu beda harga dan akan beda produk juga kayak gitu. Kalau senyatanya klien punya beberapa masalah lah, kita harus rangkul dulu, pendekatan emosional kita jelaskan, dan ya kita sampaikan apa adanya bahwa permasalahan yang lu hadapin itu beda objek permasalahan yang nantinya membutuhkan penyelesaian beberapa legal opinion. Yang pertama tentang tanah, yang kedua tentang akuisisi, yang ketiga tentang pidananya, tentang apa misalkan kayak gitu. Nanti kan kalau dari segi bisnis itu akan menguntungkan juga untuk si lawyer ya. Tapi sorry nih ya, jadi nggak usah terdoktrin dengan dengan hal-hal yang memang dianggap buruk dari gue, karena gue sharing seputar based on my experiences, karena posisi gue sebagai praktisi sekarang, which is itu lawyer. Jadi adik-adik yang baru masuk fokus ke masalah akademisnya dulu aja, kuatin ya. Nanti selanjutnya kita sharing, mungkin ngadain lagi pembahasan mengenai how to be a lawyer in Indonesia atau di international law firm kayak gitu ya. Wait, teman-teman. Oke. Cara menentukan isu itu sama seperti kita menentukan fakta hukum, harus fokus kayak gitu. Dan make sure biasanya itu kita harus, biasa lawyer itu yang diutamakan adalah ngomong kan, kita ngerespons, terus kita juga nanti make sure, oke, jadi Bu terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi, ternyata saya
menangkap dua permasalahan nih Bu. Yang pertama, kebutuhan Ibu untuk melakukan legal action terkait dengan merger. Nah, dalam hal ini Bu, merger itu seperti ini. Berarti pertanyaan yang akan dipecahkan dalam legal opinion ini Bu, terkait dengan bagaimana bla 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 bla. Itu ya Bu ya. Sepakat Bu, gini. Mungkin nanti kita akan lebih detailkan lagi sih Bu. Kalaupun mungkin ada pertanyaan peranakan, kita akan langsung aja bahas di bagian isinya ya Bu. Terus kalau misalkan ada pertanyaan lain atau hal-hal yang memang di luar itu, kita bikin legal opinion baru Bu. Jadi again harus fokus dan harus make sure lagi ke klien. Yang keempat, identification of supporting documents and material. Maksudnya adalah berkaitan dengan nomor 2. Klien datang ke law firm atau ke lawyer itu masih pusing, masih bingung apa aja yang perlu dibawa, dokumen pendukung, gitu kan, sepinter-pinternya dia, se-high education-nya dia, kalau masalah hukum dan bukan sarjana hukum pasti dia pusing. Oke, nggak apa-apa, makanya gue tempatin ke nomor 2 Pak hukum ini. Nanti baru kita arahin, oke, terkait dengan kebutuhan pembuatan legal opinion ini, sehingga gini Bu, nanti di law firm kita akan buat permintaan dokumen. Kita bersurat ke Ibu, nanti Ibu tanggapin Bu ya, bahwa dokumen yang akan diberikan tuh ini. Itu sebenarnya lebih ke administrasi tiap law firm sih. Tapi kebetulan di law firm gue sangat tertata banget terkait dengan surat menyurat, produk memproduk. Jadi harus benar-benar semua ada bukti fisiknya gitu. Sehingga minta satu dokumen pun kita bersurat. Karena takutnya nanti ketika di kemudian hari ditanyakan sama klien dokumen yang udah diberikan dan disangkanya kita udah menerima padahal belum menerima, ya kita ada buktinya. Selain bersurat permintaan dokumen, biasanya kita pun ketika menerima langsung memberikan semacam kwitansi bahwa kita udah menerima bla 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 bla. Kita checking tuh kayak gitu. Makanya di law firm itu selain kita ada para lawyers, associate lawyer, ada juga bagian library, ada juga bagian dokumen filing, ada apa. Gunanya untuk itu. Tapi bagian semua itu bersinergi. Bagian filing itu karena bukan sarjana hukum misalkan, harus tektokan tetap sama orang hukum juga untuk diarahkan. Ini ada maksudnya kemana, ini maksudnya kemana. Get my point kan? Oke. Identifikasi, nah ketika dokumen ini udah datang ke kita, suatu bundel misalkan, apalagi kalau misalkan gue tuh nanganin corporate, disuruh bikin LO. Biasanya dokumen corporate itu kan mereka perusahaan tertata rapi, apalagi big company ya. Pasti dokumen atau surat-surat yang akan diberikan kita tuh gila banget, sampai 3 koper, 4 koper, just for example ya. Kita bingung tuh gimana caranya kita membuat suatu kronologi dalam LO tersebut. Karena dalam LO kan ada kronologinya juga kan, untuk pengantarnya kayak gitu, sebelum kita memunculkan isu atau masalahnya. Karena kan nanti di isu atau di masalah ini di bagian nomor 3, berdasarkan kronologi dan fakta hukum yang sudah kami jelaskan, berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima, berdasarkan daftar dokumen ini tertanggal bla 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 bla, maka oleh karena itu kami sampaikan bla bla gitu kan. Nah, caranya gimana biar bisa nyusun dokumen yang 1 koper, 2 koper atau berapa, anggap banyak gitu kan. Takutnya nanti kalian terlalu ekstrim dan malah mundur buat motivasi kerja di law firm. Ya banyak lah intinya kayak gitu. Caranya adalah kita urutkan sesuai tanggal dulu dokumen-dokumennya. Gak usah dibaca dulu, lu nanti nggak paham gitu. Ini ada international agreement tentang mining and apa gitu kan. Nggak usah dibaca lu susun dulu berdasarkan tanggal, waktu, misalkan jamnya juga, itu penting banget. Sebenarnya tantangan kita sebagai associate di sini itu memang kayak gini-gini sih. Karena nanti ada kesalahan sedikit pun memang pertanggungjawabannya bukan dimarahin, tapi memang lebih udah jadi tanggung jawab kita. Karena dokumen yang datang dari klien itu pasti datang ke kita, bukan ke partner lawyer atau bahkan managing partner, mereka nggak bakal tahu gitu. Makanya di sini kenapa ada senior lawyer, terus ada senior associate, terus ada leader of associate. Mereka bersinergi, saling check and balance gitu loh, untuk mengecek hal kayak gini. Ketika junior udah nyusun, dicek lagi kayak gitu. Karena jangan sampai produk yang kita keluarkan itu salah. Karena gini teman-teman, lu salah nyusun satu dokumen aja nyempil,
udah banyak nih segini contohnya tuh. Tiba-tiba ada 2 komen yang nyempil salah tanggal, harusnya tuh di bawah dikit, ini malah di sini. Yakin tuh kronologi yang lu buat bakalan bener. Maksud tuh ada hal yang menyimpang dan itu kadang fatal juga, dan bahkan memang fatal gitu loh di bagian analisa. Karena pada faktanya misalkan perjanjian jual beli itu udah dilakukan, tapi lu ternyata bikinnya itu seolah-olah perjanjian jual beli belum dilakukan, sementara penerbitan sertifikat dari BPN udah keluar. Itu kan jadi fitnah juga nantinya itu kayak gitu. Makanya dilatihlah kalau misalkan memang tertarik di dunia law firm untuk jadi lawyer, karena pertanggungjawabannya selain kepada Tuhan yang Maha Esa, enggak, selain kepada klien, kita bertanggung jawab pada moral juga diri sendiri. Enggak puas yakin deh gitu. Oke. Sampai nomor 4 udah ya. Yang kelima, regulation. Collect the search of law related to the issue. Maksudnya tadi kan udah gue bahas sekilas bahwa regulation di Indonesia itu banyak banget. Jadi fokus kita adalah ke hierarki peraturan perundang-undangan, gitu kan. Kita hierarkiin dulu undang-undang dasar 1945, MPR, bla 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 sampai yang itu sektoral kayak gitu. Terus biasanya kalau udah kita paham mengenai isu yang akan ditanyain, ya udah nggak usah pusing-pusing sama banyaknya regulation, fokus ke regulation yang terkait aja gitu. Tapi tetap regulation yang umum dimasukkan sampai dengan yang khusus like spesialis gitu. Gak semata-mata udah baca, oh ada regulation yang umum, tapi ada yang khusus, sementara yang umum nggak dimasukin, nggak kayak gitu. Tetap dibahas dulu, nanti udah jelasin. Tapi pada faktanya untuk syarat jual beli timah, masuknya timah ke Indonesia itu secara undang-undang ada sih ini, tapi memang kita harus berpacu pada peraturan pemerintah atau peraturan Kementerian Perdagangan atau peraturan BKPN atau apa kayak gitu. Oke. Yang keempat, analysis and argumentation. Biasanya kebanyakan kalau yang belum terlatih di bagian analisis atau argumentation ini orang lemah. Kayak udah bikin background bagus, faktanya bagus, isunya bagus, kronologinya bagus, dia bikin identification dokumennya juga udah teliti, regulation yang mau dia ambil yang relate juga udah bagus, udah benar, tapi pas analisis dia belum terlatih sehingga dia hanya menjabarkan cuma gitu-gitu aja gitu. Jadi caranya gimana caranya biar kita menghasilkan suatu analisa yang bagus, ya latihannya dengan cara lu banyak baca produk hukum legal opinion milik orang lain, ya strukturnya even itu berbeda ya, karena tiap lawyer, tiap law firm itu punya style yang berbeda-beda di strukturnya sebenarnya kayak gini aja umumnya ini, cuma untuk lebih mengembangkan buat lebih menarik biar klien itu tertarik beda-beda. Makanya lu compare biar lu bisa mendapatkan suatu legal opinion produk hukum yang lebih sempurna. Ketika masuk law firm lu udah punya gambaran, dan nanti mereka kaget juga, lu sebagai fresh graduate pun gila ini orang baru masuk tapi pemahaman dan hal-hal yang dimasukkan ke LO substansialnya bagus banget nih gitu. Jadi semua dilatih aja ya. Oke. Gak jauh beda sama yang atas, semua butuh identifikasi, mengklasifikasikan, memformulatkan regulasinya seperti apa. Wait, gak susah. Oke, yang terakhir conclusion. Benar kan? Ya, 6-7. Conclusion. Jadi di LO itu harus ada penutup. Nah, di penutup ini biasanya yang terlihat banget membedakan antara satu lawyer dengan lawyer lain. Biasanya dominan banget terlihat bedanya. Tapi gue bakal sharing, kasih tips and trick biar teman-teman lebih paham juga terkait dengan pembuatan LO ini. Di conclusion ini biasanya gue masukin beberapa poin ini. Yang pertama, make a conclusion from the result of the analysis.
Jadi fokus pertama adalah lu jabarin dulu tuh kesimpulan dari analisa dari permasalahan yang lu jabarin itu apa kira-kira gitu. Fokusnya di situ aja dulu sesuai dengan rumusan masalah. Setelah lu jabarin yang ini, biasanya gue ngejabarin yang poin kedua ini. It must to answer to the legal issue. Misalkan gini, karena legal opinion itu harus jujur, objektif, ya kan? Jadi kita jelasin bahwa tindakan atau rencana yang akan dilakukan berdasarkan dokumen kekurangan yang saat ini dihadapi oleh PTA atau Bapak A, sehingga Bapak A memang pada faktanya tidak bisa melakukan ekspor impor, atau enggak sehingga PTA itu pada saat ini melanggar peraturan undang-undangan karena NEB-nya belum ada, karena perizinan ininya belum ada, kayak gitu. Jadi jelasin contrary or not, melanggar atau enggak sih gitu, terus diizinkan apa enggak, apa namanya seadanya aja gitu loh. Terus yang ketiga, give a conclusion about our client position. Yang tadi gue jelasin ada kaitannya sama nomor 2 ini. Posisi Bapak ini seperti apa sekarang, bahaya misalkan menabrak peraturan perundang-undangan, aman-aman aja atau enggak. Terus yang selanjutnya, give a recommendation on what client should do. Ini penting banget. Tadi yang gue bilang di slide sebelumnya, nggak cuma memberitahu bahwa dia ngelanggar atau nggak ngelanggar, salah nggak salah, benar nggak benar, bagus nggak bagus posisinya gitu kan. Terlebih terkhusus terkait dengan dia salah atau nggak salah ya. Dia salah dan dia ngelanggar. Oleh karena itu kita harus kasih nih recommendation-nya. Kalau dia salah, rekomendasi dari kita apa, solusi dari kita apa. Karena ini yang diinginkan atau ditunggu-tunggu oleh klien. Nggak cuma pengen tahu posisinya seperti apa sekarang gitu, tapi pengen tahu solusinya seperti apa nih Pak Lawyer gitu. Ya, solusinya pertama, saya udah jelaskan kan di analisa dan regulation bahwa hal-hal yang harus dipenuhi dulu persyaratannya untuk melakukan ekspor impor atau jual beli alat berat antara Amerika dengan Indonesia adalah ini. Sehingga yang pertama Bu, yang harus Ibu lakukan adalah satu, mengurus NIB-nya terkait dengan ini. Kedua, memperpanjang bla 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 bla. Tiga, bersurat ke ini sehingga ada license atau gini. Keempat, ada keluarnya produk halal gini. Kelima, harus ada pemegang saham yang ini gitu. Arahin dia gitu loh. Dia kan bingung. Kayak gitu. Kayak orang sakit ke dokter nggak cuma dikasih tahu lu tuh sakit bah. Dia minta obat yang benarnya apa, meskipun nanti yang memang ngasih obat itu dari apotek ya, apoteker kayak gitu. Tapi kan dikasih tahu lah, at least kayak gitu. Oke. Yang terakhir, yang tadi lah, don't give any promises, jangan menjanjikan kemenangan kayak gitu. Oke. Jangan pusing ya. Sebenarnya ini sama tadi kayak struktur penulisan LO sebelumnya, cuma kenapa gue masukin slide yang ini sama struktur juga. Yang membedakan adalah gue pengen ngasih tahu dulu di law firm sebelumnya, pas gue posisi sebagai junior associate kebetulan, gue disuruh dalam LO itu tuh bikin semacam executive summary. Apa itu executive summary? Ini penjelasannya ya. Jadi sebelum background, sebelum isu itu kita ngasih dulu executive summary. Jadi kesimpulan posisi klien seperti apa dari setelah kita menangkap apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin dipecahkan dalam perkara tersebut, kita kasih dulu sekilas kesimpulannya. Tapi jangan mendetail biar jadi pengantar. Mungkin tujuannya yang gue analisa sekarang meskipun nggak pernah dikasih tahu sama partner lawyer gue dulu ya. Ini biar menarik si klien gitu loh. Misalkan kita langsung membuat di executive summary itu bahwa posisi klien itu bersalah atau melanggar peraturan perundang-undangan. Mohon maaf Kak Syahdan. Mohon maaf sebelumnya Kak, sesi pemaparan materi akan berakhir dalam 10 menit ya Kak ya. Oke, siap. Makasih Mbak ya. Dipersilahkan. Iya, lanjut ya dikit. Executive summary kayak gitu. Jadi biar menarik perhatian si klien gitu loh, bahwa dia salah posisinya sekarang. Sehingga
berlanjut membutuhkan kita untuk pembuatan LO. Ke bawah-bawahnya sama sih, background, issue, terus relevant regulation or documents, terus analisis seperti apa, terus conclusion. Bahkan yang lebih mendetail tadi kan kayak gitu. Cuma ini gue pengen nunjukin aja sih, ada executive summary. Tergantung gaya style teman-teman. Kalau butuh ini silahkan, semuanya balik ke maksud dan tujuan tiap lawyer dan law firm kayak gitu. Nah ini biar nggak pusing, biasanya sebelum menganalisa kita research regulatory itu via apa aja. Kalau gue biasanya Google. Kenapa Google? Karena semua ada di Google sekarang. Tinggal kita pintar-pintar aja untuk memfiltrasi, untuk menentukan, memastikan bahwa make sure ya, ini comply nggak comply, masih berlaku nggak berlaku kayak gitu. Yang pertama, biasanya gue diutus untuk ke beberapa instansi lapangan lah kayak gitu. Kalau misalkan terkait dengan perdagangan internasional, ya misalkan ke Mendagri atau ke BKPN, terkait saham atau apa kayak gitu. Kita face to face untuk nyari data kayak gitu, by phone, visitation tuh yang tadi itu ya, dan sebagainya. Jadi nggak melulu in front of laptop, in front of computer doang ya. Kita pun sering ke lapangan, sehingga relasi kita itu jauh lebih banyak, dan memang keberanian kita, mental kita, dan gaya bicara kita pun terasah kalau di law firm itu. Nah, masih masalah menentukan regulation dalam LO, ya yang pertama, karena keburu-buru ya, nggak bisa mendetail kayak tadi, kita harus merelevankan peraturan, masih relevan apa enggaknya, validity, terus apakah ada regulation yang baru, ini penting banget, jangan mentang-mentang di hukum online, tapi kan hukum online-nya tahun berapa, tahun 2016 contohnya, sementara udah ada lagi undang-undang cipta kerja tahun berapa, sehingga kan pembahasannya udah nggak valid gitu kan. Kita harus pinter-pinter nih dalam nge-research itu seteliti mungkin, jangan gampang puas. Awal-awalnya emang pusing, tapi lama-kelamaan terbiasa. Terus ada nggak amandemen dari regulation itu, penting juga cari tahu nih. Terus ada nggak peralihannya, biasanya ada di closing regulation, di penutupan peraturan biasanya itu. Makanya pertama kali yang gue cek itu ketika ada peraturan, ke bawah dulu langsung, kira-kira ada peraturan peralihan nggak gitu. Oke. Nah ini yang tadi nih, gak usah pusing-pusing banyaknya peraturan, karena kita gampangnya tinggal ngehierarkiin aja, dari mulai Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, apa-apa, sampai ke regulation atau peraturan yang terendah dan yang regional, yang yang spesialis gitu. Cepet aja ini ya. Sebenarnya ini sama kayak intro yang tadi, tips and trick untuk mendrafting, harus memahami dulu background dari klien itu seperti apa, timeline-nya seperti apa, kronologinya seperti apa, dari dokumen yang klien kita minta, dari dokumen yang klien kita berikan. Terus harus memahami dulu gitu loh, dari panjangnya cerita klien itu, gak usah terbawa. Kita harus menentukan apa yang dia ceritakan, permasalahannya masuk kemana, general corporate, capital market, banking, oil and gas, environment, criminal law, penipuan atau penggelapan, atau tindak pidana pencucian uang, atau apa gitu kan. Jadi fokus. Nanti dalam pembuatan LO kan kita bisa terarah. Lalu understanding the actual issue and or potential issue. Hal-hal yang memang bukan fakta hukum, yang nggak potensial, nggak usah lu masukin, bikin pusing gitu kan. Jadi fokus ke hal-hal yang bisa dijadikan analisa atau penjabaran di LO. Terus ini masalah tadi tuh, bisa lapangan, bisa via Google, banyak banget lah. Atau enggak lu ngeprint, beli juga regulation, nggak apa-apa. Ini udah sini, satu slide lagi ya Mbak ya. Gimana sih cara menganalisa? Caranya mengombinasikan ini, tiga ini sebenarnya tuh. Meskipun struktur LO tadi gue jelasin panjang lebar, banyak banget, tapi pada pokoknya kita terfokus ke ini. Kalau udah dapat background, kita tahu isunya apa, ya udah langsung research regulasinya tuh mana aja yang perlu, langsung analisa, udah
Cuma seperti itu sih kalau simpelnya. Tapi prakteknya kan again harus membiasakan ya. Understanding correlation between the background issue. Nah ini ada korelasinya dengan yang ini, yang atas ini, tata caranya ya. Nah pertama kali gue masuk tahun pertama lawyering di law firm yang dulu, itu kebetulan dominan corporate lawyer juga, corporate matters gitu loh. Jadi apa-apa tentang LO, apa-apa itu suruh bikin LO, which is itu tentang corporate. Dan gue bingung banget. Terus gue pernah beli satu buku tentang legal opinion dari Abraham Amos ini. Cukup membantu, cuma nggak bisa diaplikasikan ke praktik banget, karena ini teoritis banget dan terlalu bertele-tele sebenarnya. Tapi untuk pemahaman atau menambah ilmu teman-teman sebenarnya kayak basic apa itu LO, kebutuhannya, tujuannya, biar teman-teman lebih termotivasi bikin LO, pentingnya LO, terus lebih bisa mengembangkan LO biar cantik, biar sempurna. Gue rekomendasiin baca aja nih. Oke. Mungkin terima kasih banyak, sedikit info. Sebenarnya ini salah masukin sih. Jadi law firm gue sekarang lagi open recruitment, bukan for associate lawyer, tapi untuk fresh graduate, ya, which is itu untuk trainee associate atau junior associate nantinya. Tapi kurang lebih persyaratannya inilah, gak cuma cewek ya, cewek cowok atau ada jenis yang lain silahkan. Yang ini sama ini nggak usah dihiraukan ya. Tapi secara keseluruhan pada pokoknya ini aja. Penempatannya untuk di pusat di Lampu Tower lantai 15 sekarang kita. Untuk yang lain-lain belum ada info sih dibuka atau belumnya. Tapi sekarang untuk di Jakarta aja ditekankan buat orang yang memang punya basic bahasa Inggris sih untuk menganalisa. Oke, thank you Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi pemaparan materi oleh Kak Syahdan mengenai legal opinion. Baiklah, setelah penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Kak Syahdan terkait legal opinion tadi, yang mana tentunya sudah memberikan banyak sekali informasi serta penjelasan yang sangat efektif dan informatif, yang mana dengan hal ini semoga dapat menambah informasi serta wawasan dan pesan yang disampaikan juga dapat tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Tentunya setelah mendengar pemaparan materi tadi, pasti masih ada nih rasa penasaran dari teman-teman semua, ya nggak sih? Nah, maka dari itu kepada peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada Kak Syahdan dengan cara raise hand terlebih dahulu atau boleh melalui kolom chat Zoom. Namun, mohon maaf karena keterbatasan waktu yang kita miliki mengingat hari ini hari Jumat, maka sesi tanya jawab kita cukupkan hingga 3 pertanyaan. Baik, kepada teman-teman, disilahkan. Ayo teman-teman, yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Banyak tuh Mbak. Oke, sudah cukup 3. Baik, kepada langsung saja ya. Langsung saja kepada saudara Insan Kamil. Disilahkan untuk on mic. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ada Mbak. Baiklah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara mungkin dalam menulis legal opinion itu mungkin ada kalanya kita stuck. Nah, dari Kak Syahdan sendiri, bagaimana sih caranya mengatasi stuck tersebut dalam menyusun opini legal opinion? Pertanyaan kedua saya adalah bagaimana dalam ketika menulis legal opinion itu klien kita itu terjerat kasus yang baru, mungkin bukan yang relatif baru baru 100%, tapi kayak belum ada regulasi yang jelas mengatur case tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih. Sama Mas. Dari Baik, mana? Dari boleh Unsri langsung Mas? dijawab. Iya, dari Unsri. Oke, makasih Mas untuk pertanyaannya. Oke, mengenai tips and trick biar kita nggak stuck pada saat kita membuat LO. Tapi sebenarnya Mas, gue jujur aja ya, tahun pertama itu memang tahun struggle banget pembuatan LO. Karena meskipun dari dulu memang gue lomba-lomba tentang LO, tentang moot court atau apapun itu, which is kan itu seenggaknya udah terlatih lah dari masalah penulisan. Tetap ngerasa banyak kurang, tetap
banyak evaluasi, di komen, dimarahin, dan itu harus dinikmatin juga prosesnya ya, karena untuk improve diri kayak gitu kan, biar kita bisa sampai ke titik bisa membuat LO. Sebenarnya pertama dulu secara emosional, biar kita nggak stuck ya memang harus berdamai dengan takdir dulu ya, berdamai dengan diri sendiri, memahami bahwa membuat suatu tulisan itu nggak segampang itu. Jadi kayak gini Mas, membuat LO tulisan puisi itu kayak lu bikin aja ngalir dulu dengan bahasa yang bahasa anak milenial sekarang campuran, tapi lu fokusin dulu kayak seenggaknya ada bahasa formalnya, kayak terlebih dulu menindaklanjuti bahwa pertemuan itu aku, nggak apa-apa ada aku, lanjut aja dulu. Otak lu lagi jalan, takutnya nanti kalau kepotong malah stuck. Terus aja lu sampai selesai, gak usah mikirin bahasa bener apa enggak, itu untuk pemula kayak gitu. Nah, kalau udah beres sampai akhir, pokoknya pertama lu jangan mikirin bahasa bener apa enggaknya, nyambung apa enggaknya, indah apa enggaknya gitu. Yang penting sampai selesai dulu. Yang kedua biasanya baru tuh baca lagi, benerin, tambahin, review namanya itu, reviewing kayak gitu, comply nggak comply dengan regulation, lihat lagi regulationnya, itu kedua. Dan jujur-jujuran nih, kayak tahun pertama itu apalagi baru masuk dulu juga sebagai trainee junior associate sebelum ke junior ya, wah gila itu gue sampai nggak tidur sampai jam 2:30 malam hanya ngecek satu LO doang, karena ngerasa belum sempurna, bahasanya masih gini, terus di review sampai ke 11 kali, sumpah. Dan proses review itu nggak bisa ketika lu udah selesai langsung ke atas, lu rehat dulu, ngopi dulu, atau enggak curhat dulu sama si Ayang apa gimana, harus ada jeda dulu gitu loh, nggak boleh langsung dipaksain karena tetap bakal stuck kalau kayak gitu. Tapi jangan bablas, lu tidur besoknya baru ngerjain lagi malah lupa nantinya gitu. Jadi 10 menit sampai 5 sampai 10 menit lah, 15 menit kelamaan kayak gitu. Jadi jangan expect banget, itu bakal bikin stres buat lu kalau misalkan berpacu pada harus bikin LO secara sempurna gini, sekali dua kali harus beres, itu bakal stres. Gak mungkin se-expertnya orang kalau pemula itu kayak nggak mungkin deh kayaknya itu. Di tahun pertama kayak gitu, santai aja, intinya nikmati prosesnya. Ya memang kayak kecerdasan nulis itu emang ada yang bilang bakat, gue nggak mau berdebat masalah ini ya, bukan di bidangnya. Cuma bakat itu perlu diasah gitu kan, apalagi penulisan kayak gini-gini tuh, apalagi zaman berkembang, mengikuti perkembangan style klien yang berbeda-beda yang dihadapin. Klien sekarang kan milenial aja udah kena masalah tuh, jadi gimana tuh bahasanya gitu yang diperluin. Itu sih kalau masalah stuck gitu. Sebelum ke pertanyaan kedua, ada yang itu nggak? Ada yang kurang nggak? Cukup Mas. Cukup. Oke, yang kedua, misalkan kita udah bikin LO, ternyata si klien ada terkena masalah baru, which is itu ada permasalahan baru yang harus dibuatkan LO lagi, ada permintaan LO. Yang pertama, jawaban gue, ya bikin agreement lagi lah, bayar lagi gitu. Karena itu permasalahan yang baru gitu. Karena kan makanya gini ya teman-teman, ini menyimpang dari teori atau akademisi ya, ke prakteknya banget. Kan pembuat kayak permintaan produk atau pendampingan jasa treatment gitu-gitu tuh ada agreement-nya. Dalam agreement itu ada batasan bahwa lu bayar ke kita misalkan satu yang 100 juta atau 50 juta lah, which is yang simpel 50 juta kayak gitu. Batasannya hanya untuk menyelesaikan masalah bla 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 yang akan diselesaikan pada tanggal gini gitu. Makanya diatur sama perjanjian. Ketika ada masalah baru yang masih mengkait masalah itu, tetapi pertanyaannya isunya berbeda, itu udah beda lagi urusan gitu. Nah, makanya lu yakinin klien, kalau si klien puas dengan LO lu yang pertama, ketika ada masalah baru masih percaya, masih nyaman dengan lu, biasanya ke lu lagi kayak gitu. Jadi kunci utamanya adalah bikin dia nyaman. Kalau udah nyaman lu jangan tinggalin Mas, hati-hati kayak gitu. Jadi ya bikin perjanjian baru, komitmen baru, bahwa karena itu kan terkait profesional ya, dibikinkan LO yang baru itu kayak gitu. Jadi nanti meskipun banyak masalah-masalah baru, ya di samping musibah buat orang lain, ya memang udah jadi rezeki buat kita mungkin ya, kalau emang ke kita itunya. Jadi jangan beranggapan gue jahat, lawyer jahat, dokter jahat,
ya mindsetnya berarti ada orang yang sakit, dokter banyak rezeki, dokter jangan, kayak gitu juga Bambang gitu kan. Jadi ya gitulah namanya bisnis kayak gitu, udah ada yang ngatur. Jadi semua proses stuck nggak stuck, nikmatin aja, nggak bakalan sesempurna itu sekali dua kali buat nge-review ya. Dan profesional dalam bisnis, udah gitu aja. Kira-kira udah belum Mas? Terjawab belum? Ya, terjawab dengan jelas. Terima kasih semua. Iya, sama-sama Mas. Oke, kemudian lanjut pertanyaan kedua. Ada saudara Parenos Bobo. Dipersilahkan untuk on mic. Langsung saja bertanya kepada Kak Syahdan. Ya, Pak Renos silakan. Oke. Suara saya kedengar. Kecil Mas. Sudah kedengar. Udah. Ini suatu kebanggaan bagi kita karena ini langsung praktis ini. Ya, jadi yang saya tanyakan bahwa ada dua produk orang ilmu hukum atau paham hukum yang khususnya bagi profesi advokat yang ada mirip-mirip dan mungkin sedikit dijelaskan ya dari sisi perbedaannya, terus dari sisi struktur bahasanya. Ini ada dua yaitu legal opinion dan legal mediation ya. Ini ada dua produk ini, minta tolong untuk kesanan bisa dijelaskan supaya kita peserta bisa memahami, karena menurut saya dua produk ini ya beda-beda tipis ya. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan beri Mas ya. Intinya perbedaan antara legal due diligence dan legal opinion, gitu kan? Ya, sedikit penjelasan untuk masing-masing. Sebenarnya kalau mau jelasin panjang lebar, pasti panjang lebar tentang LDD. Ya, betul. Karena dibilang sama, nggak sama, karena peruntukannya berbeda-beda. Legal due diligence adalah pemeriksaan hukum, nge-audit dia. Beres nggak beresnya suatu perusahaan, benar nggak benernya, buluk-buluknya suatu perusahaan. Biasanya digunakan kalau based on my experiences itu dia mau corporate action, mau merger, akuisisi, terus pembelian saham yang memang nggak masuknya ke merger kayak gitu-gitu. Jadi dia mau masuk jadi pemegang saham yang nggak mau dong dia membeli saham perusahaannya itu nggak bagus performanya kayak gitu. Makanya dia biasanya sewa lawyer, which itu yang punya license auditor hukum CLA, buat melakukan pemeriksaan hukum legal due diligence. Jadi fokusnya legal due diligence ada pemeriksaan dari segi hukum, baik dari untuk perusahaan ataupun perorangan, person gitu ya, untuk memeriksa benar buluk nggak buluknya suatu perusahaan. Kalau yang tadi ya bahasa mudah dipahaminya kayak gitu. Sementara kalau legal opinion pendapat hukum, nah korelasinya apa? Biasanya kalau dalam corporate action, setelah kita memeriksa suatu perusahaan yaitu legal diligence, udah nih bikin legal diligence, produk legal diligence gitu kan. Ada produk sendiri, biarnya satu buku tuh kayak gitu tuh, karena kan yang diperiksa itu dokumen-dokumen yang sangat banget banyak banget gitu, tergantung lama nggak lamanya perusahaan itu berdiri. Kalau perusahaan yang baru berdiri 2018 biasanya ya dokumen yang periksa dikit. Tapi kalau kayak misalkan Garuda, kalau kayak Unilever, kayak gitu diperiksa di tahun berapa tuh, gitu kan. Jadi butuh waktu yang banyak banget tuh pemeriksaan itu. Hasil pemeriksaannya nanti tergantung yang ingin ditanyakan dari hasil pemeriksaan itu apa. Misalkan kita kan udah tahu tuh dalam legal diligence itu memberikan fakta hukumnya seperti itu, yang kurang ini, buluk-buluknya seperti ini, kekurangan ini. Itu klien nanya, lalu boleh nggak gue tuh beli saham dengan posisi perusahaan seperti ini, which is dalam peraturan majority itu harus Indonesia, sementara klien gue tuh luar negeri, which is itu India, kayak gitu. Boleh nggak? Nah, kayak gitu. Sementara dulu pernah kok ada India diakalin sama notaris dan lain-lain gitu. Itu kan pertanyaan buat dituang dalam LO. Karena based on documents atau fakta yang udah dikemukakan dalam legal diligence, kayak gitu. You get my point kan? Kalau legal diligence itu pemeriksaan dari segi hukum tentang suatu perusahaan untuk menentukan legal action atau court action selanjutnya. Kalau legal opinion adalah opini hukum, pendapat hukumnya sama terkait dengan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya kayak gitu.
dua kesamanya adalah sama-sama untuk melakukan tindakan selanjutnya kayak gitu mas. Cukup mas. Ya, terima kasih Kak Hasan. Iya sama-sama mas. Oke, baik. Selanjutnya ada Saudara Yofi yang ingin bertanya. Silahkan, Saudara Yofi, langsung saja on mic. Oke, baiklah. Terima kasih pada saudara moderator. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Kak Syahdan perihal ini, Kak. Misal seorang lawyer apabila dia menolak case dari seorang klien dengan alasan bahwasanya apabila case ini dilanjutkan sampai ke tahap legal opinion, si lawyer ini merasa dia nggak punya kapabilitas untuk membuat legal opinion terhadap case tersebut. Apakah hal ini melanggar kode etik lawyer dalam suatu law firm seperti itu, Kak? Makasih. Oke, thank you. Kayaknya jarang banget pengalaman gue nolak pembuatan LO. Mungkin kalau nolak penanganan kasus iya mungkin ya, meskipun secara kode etik nggak boleh menolak, tapi nggak boleh menolaknya itu apa, membeda-bedakan rasis gitu kan. Tapi kalau menyangkut bertentangan hati nurani, tidak sejalan, ya lu masalah ini kita pembahasan masalah penolakan perkara dulu ya. Ada klien ya, dia punya cara main sendiri, dia nyetir lawyer, sementara yang paham hukum yang memang expert untuk penyelesaian masalah ini ya lawyernya gitu. Ini gue pernah nemu klien yang dia malah nyetir, pengennya gini, secara regulation nggak bisa, kita udah ngasih solusi yang terbaik gini, dia tetap, terus orangnya ngeyel juga gitu. Ya kita bisa menolak kayak gitu kan, karena terkait dengan hati nurani, kenyamanan, profesionalitas juga. Itu kalau nolak perkara. Tapi kalau nolak pembuatan LO, kayaknya nggak pernah sama sekali kayaknya. Karena LO kan honest, kejujuran dan objektif. Itu hanya pendapat doang kan. Ketika suatu klien itu minta dipecahin masalah kasusnya, ya udah, kalau udah deal harganya segitu, bikin agreement, kita pecahin aja. Bisa nggak bisa, kontra nggak kontra gitu. Karena nggak terkait dengan bertentangan hati nurani. Ini kita jawab kejujuran aja gitu loh. Jawab sesuai dengan fakta yang ada, bahwa lu menyimpang regulation kalau terus melakukan tindakan ini. Lu akan nggak aman dan akan masuknya perbuatan melawan hukum kalau misalkan lu beli saham di PTA sementara pembatasan indeks negatifnya itu nggak boleh dari luar negeri, kayak gitu loh. Jauh ini nggak ada sih mas gitu. Udah cukup belum? Atau ada lagi? Silakan. Oke, kalau dari aku cukup. Makasih banyak Kak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Saudara Yofi. Ini boleh satu lagi nggak, Kak? Ini boleh. Ada ini anak SMA yang tadi kayaknya nih, Nina Rohainia. Oke, kepada Saudari Nina Rohainia, silakan untuk on mic. Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya, Kak. Saya mau tanya dua hal. Suara saya kedengeran nggak, Kak? Ada Mbak. Oke. Kasih, Kak. Untuk yang pertama, saya mau tanya untuk pendapat hukum. Apakah kira-kira berapa sih persentase yang bagus atau yang cocok untuk efektivitas dari LO itu sendiri, supaya dari lawyernya, opini dari lawyernya maksudnya, Kak. Yang kedua, LO itu kan butuh verifikasi ya Kak, biar menghindari negativitas atau sesuatu yang lain. Nah, strategi khusus untuk verifikasinya gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, jawab yang pertama dulu ya. Nanti saya make sure pertanyaan kedua. Bentar. Bentar Mbak ya, ada trouble. Mbak, sebentar ya. Yang pertama dulu aja ya. Seberapa efektivitas LO itu bagi klien? Ya, intinya si lawyer itu nggak boleh disalahin bagaimanapun kondisinya dalam pembuatan LO. Kecuali memang ada unsur penipuan ataupun kecurangan kayak gitu. Tapi kalau si klien itu udah memang secara aturan benar, pendapat hukumnya based on regulation kayak gitu-gitu, nggak boleh dituntut, karena kepuasan itu relatif. Kalau kita memang bisa dituntut, wah udah banyak dari dulu dituntut tentang LO itu,
bukan karena kepuasan orang klien itu berbeda-beda gitu Mbak. Jadi seberapa berpengaruh atau nggak berpengaruh, harusnya memang adanya LO itu ya berpengaruh banget buat si klien gitu loh, dalam menentukan tindakan dia selanjutnya, baik yang memang belum terkena masalah ataupun setelah terkena masalah kayak gitu. Jadi kita pun ya bakal profesional, dan kayaknya nggak mungkin nggak profesional ya, udah dibayar misalkan contohnya 50 juta 100 juta gitu, apalagi law firm yang udah terstruktur menyangkut brandingnya juga gitu kan, masa mau ngejatuhin law firm sendiri gitu. Kecuali gini Mbak, ada memang kesalahan yang fatal banget gitu loh,